Shalom, selamat pagi kepada teman-teman dan juga kakak-kakak layan. Apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan yang senantiasa sehat dan juga bahagia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti ibadah secara online yang dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 ini. Dan sekarang sebelum kita memulai ibadah kali ini, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Rekan-rekan teruna yang terkasih, mari kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 20, bait yang pertama, di bawah judul Umat Tuhan Mari Datanglah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, makasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sementara kami ingin memulai ibadah persekutuan berkat taruna Tuhan, kiranya Tuhan Kau bimbing dan pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Makasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi kembali dari Gita Bakti 20, bait yang kedua di bawah judul Umat Tuhan Mari Datanglah. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan kembali masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik,
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Bapa tetap menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Bapa, pada saat ini kami, anak-anak-Mu dari Persekutuan Teruna, akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau berkati kami Bapa, dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, khususnya hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah setiap perkataan yang keluar dalam pelayanan firman pada pagi hari ini semuanya berasal daripada-Mu. Berkati kami, diamkan suara-suara dalam hati kami, kecuali suara-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 105. Kita buka dulu Alkitab kita, Mazmur 105. Mazmur 105 ayat pertama sampai ke 11. Mazmur 105 ayat pertama sampai ke 11. Demikian bunyinya. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom adik-adik terkasih. Tidak terasa kita sudah sampai di minggu kedua bulan Desember ini. Hari ini kita kembali bertemu, meskipun kita masih bertemu melalui ibadah online, tapi kakak percaya sukacita yang kalian rasakan tidak akan hilang, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Ya adik-adik, tidak terasa sebentar lagi kita akan mengingat rayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari di mana yang biasa kita rayakan di tanggal 25 Desember. Nah, adik-adik, kira-kira apa saja yang sudah adik-adik siapkan ya untuk menyambut hari Natal nanti? Hadiahkah? Atau baju baru? Atau adik-adik saat ini sedang mempersiapkan diri adik-adik untuk melihat atau merefleksikan kebaikan Tuhan atau karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan adik-adik sepanjang tahun 2021 ini? Atau adik-adik juga sedang mempersiapkan diri adik-adik untuk adik-adik siap memasuki tahun 2022. Ya, adik-adik,
selain hadiah ataupun baju baru ataupun kue-kue Natal atau hal-hal yang lain yang adik-adik persiapkan untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, di ibadah Teruna pada pagi hari ini, kakak ingin mengajak kalian juga untuk mengingat akan karya keselamatan atau kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Seperti pada pembacaan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11, di mana Mazmur itu seperti adik-adik ketahui, atau kalau adik-adik sering membaca kitab Mazmur, begitu banyak kata-kata yang berisi kata-kata puisi, kata-kata yang bahasanya bahasa yang sangat puitis, karena memang kitab Mazmur ini berasal dari kata mismor yang artinya itu seperti nyanyian nyanyian yang menggunakan diiringi oleh alat musik. Jadi memang kitab Mazmur ini ditulis lebih banyak menggunakan kata-kata yang puitis. Nah, di pembacaan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan atau kita melihat bahwa di ayat 1 sampai 11 ini adalah ungkapan syukur dari bangsa Israel, menceritakan tentang bangsa Israel ketika pada zaman pembuangan di tanah Babel. Bangsa Israel di masa pembuangan di Babel selama 70 tahun, dan Allah mengembalikan kembali bangsa Israel ke Yerusalem. Jadi di perikop yang kita baca pada pagi hari ini, Mazmur ini berisi ungkapan syukur, karena kita bisa lihat di ayat 7 sampai 11, ini adalah kata-kata atau ungkapan syukur bangsa Israel kepada Tuhan, karena meskipun mereka harus melalui masa pembuangan selama 70 tahun, tapi mereka bisa kembali ke tanah Yerusalem. Mereka bisa kembali ke Yerusalem dan mereka melihat bahwa Allah tetap menggenapi janjinya. Allah tetap menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, yaitu kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, pada keturunannya. Tuhan menepati janjinya. Meskipun di dalam masa pembuangan selama 70 tahun, tetapi mereka bisa melihat bahwa kasih setia Tuhan terus mendampingi mereka. Kasih setia Tuhan terus berada bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita pada saat ini. Mungkin bangsa Israel mengalami masa pembuangan selama 70 tahun. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita pada saat ini, kita bisa merefleksikannya dengan masa yang saat ini kita alami, yaitu kita berada di masa pandemi COVID-19, di mana hingga pada detik ini COVID-19 itu tetap ada. Bahkan ada beberapa juga yang virus itu bermutasi terus. Tetapi jika kita lihat, Tuhan terus menyertai kita hingga detik ini. Dan kita harus bersyukur. Mungkin kita tidak sama seperti bangsa Israel pada saat dulu. Mereka harus mengalami masa pembuangan selama 70 tahun. Tetapi adik-adik, kita patut bersyukur meskipun pada saat ini kita sudah hampir memasuki 2 tahun sepertinya ya, masa pandemi COVID ini, tetapi penyertaan Tuhan kepada kita tetap
tetap ada dan tetap terus menyertai kita. Dan itu kita harus mengucap syukur. Dan kita berdoa, kita bersyukur. Di saat ini kita akan mengingat rayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita merayakannya dengan penuh refleksi, kita merefleksikan. Kita merayakan dengan sederhana. Kita merayakannya dengan orang-orang terdekat kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa berkumpul terlalu banyak seperti 2 tahun lalu, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar mungkin. Tapi mungkin saat ini kita memang harus benar-benar membatasi diri kita. Tapi kita harus tetap bersyukur bahwa kita boleh merayakan Natal. Karena kita harus kembali melihat bahwa bangsa Israel 70 tahun di pembuangan. Tetapi mereka terus mengucap syukur ketika Tuhan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Itu juga yang harus menjadi refleksi kita, menjadi pengingat kita bahwa selama 70 tahun dalam masa pembuangan, Tuhan selalu beserta dengan bangsa Israel. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Meskipun kita harus merayakan hari Natal di dalam masa pandemi ini, tapi kakak percaya penyertaan Tuhan kepada kita itu terus ada dan selalu ada untuk kita. Dan seperti janjinya, Tuhan Yesus itu setia. Dan kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus dan menyambut kedatangannya. Yang entah itu kapan, tidak ada yang tahu. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus berlaku yang benar, berkata jujur, dan kita harus menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan adalah terang dan garam bagi dunia ini. Jadi, ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi terang dan garam, untuk menyinari dan mengasinkan yang tawar. Karena itu adik-adik, kakak mengajak kalian semua di momen Natal pada saat ini adalah momen kita untuk kita merefleksikan diri kita. Apakah hidup kita sudah benar-benar memuliakan nama Tuhan? Sudahkah kita mengucap syukur atas apa yang kita punya, atas apa yang kita dapat dari Tuhan? Atau hidup kita justru lebih banyak kita mengeluh? Adik-adik, kita bersyukur kita tidak harus melalui masa pembuangan 70 tahun. Memang kita mengalami masa pandemi, hampir 2 tahun kita mengalaminya. Tapi seperti kakak tadi bilang, penyertaan Tuhan kepada kita hingga pada detik ini, itu terus ada dan selalu ada. Kita patut bersyukur dan sangat bersyukur. Karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu cuma-cuma. Bukan karena kita berbuat baik kita mendapatkan keselamatan itu, tapi karena kasih karunia Tuhan, Ia memberikan keselamatan itu bagi kita. Adik-adik, tugas kita untuk menjaga karya keselamatan Tuhan. Jangan sampai terenggut dari kita. Kita harus menjaganya dengan apa? Dengan kita terus mengucap syukur, kita melakukan semua firman Tuhan. Mungkin sulit, tapi kita bisa. Mungkin tidak gampang, tapi kita bisa.
karena kita minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan dari Dia, dari Tuhan yang empunya hidup kita, untuk kita dapat melalui hari-hari kita ke depan, untuk kita terus diingatkan untuk mengucap syukur selama kehidupan kita. Adik-adik, biarlah kehidupan kita terus menjadi kehidupan yang penuh berkat, bukan hanya untuk diri kita, tapi bagi orang lain juga. Biarlah kehidupan kita boleh terus menjadi saluran berkat, boleh terus memberkati banyak orang. Kita boleh berbagi dengan mereka yang susah, kita boleh mendoakan mereka yang sakit, mendoakan mereka yang tertimpa musibah, ataupun bagi mereka yang sedang bergembira, kita bisa bersama-sama dengan mereka. Marilah adik-adik, kita terus menjadi terang dan garam dalam kehidupan kita selama kita berada di dunia ini. Tugas kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus memberkati dan akan terus diberkati. Karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma dan dengan pengorbanannya di kayu salib. Mari adik-adik, kakak mengajak sekali lagi kepada kalian untuk kita terus mengucap syukur di dalam segala hal, untuk mengingat rayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan kita terus mengucap syukur dan kembali mengingat karya keselamatannya dalam kehidupan kita. Apapun masalah kalian yang kalian hadapi saat ini, mungkin dengan keluarga kalian, sekolah kalian, tetap berdoa. Dan jangan putus untuk berdoa. Terus berdoa, sama seperti bangsa Israel selama 70 tahun di masa pembuangan. Mereka tetap setia memanggil Tuhan, terus berseru-seru namanya. Dan Tuhan menepati janjinya untuk mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Demikian dengan kita. Tuhan tetap setia kepada kita selama kita mencari Dia. Terus berseru pada Tuhan, terus mencari wajah Tuhan, dan jangan berhenti untuk mencari dan memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan ini dari Kidung Jemaat 299 di bawah judul Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, agar bisa terus menjadi negara yang maju dan berkembang ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya, agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya bagi negara dengan baik, dan juga agar mereka dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan, para korban bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi,
Engkau berkati mereka ya Tuhan, agar mereka selalu kuat dalam keadaan yang sulit ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terutama juga untuk GBIB Sawangan. Engkau berkati gereja kami ya Tuhan, agar setiap kegiatan yang diadakan dapat memuliakan nama-Mu dan juga berguna bagi masyarakat. Engkau berkati juga pendeta, majelis, dan semua yang ikut bagian dalam gereja ini. Berkati kehidupannya, keluarganya, juga kesehatannya dalam masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk Pekat PT GPIB Sawangan, berkati para pengurus dan pelayan PT agar selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam melayani taruna dengan baik, walaupun ibadah masih berjalan secara online. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku berdoa untuk teman-temanku taruna. Jika ada yang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan, dan berikanlah kesehatan bagi mereka agar mereka dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tuhan Yesus yang baik, aku juga berdoa untuk teman-temanku yang berulang tahun, kiranya yang mereka inginkan tercapai dan sehat selalu, serta aku ingin mendoakan untuk kegiatan sekolah yang sedang berjalan. Semoga selalu lancar dan tidak ada hambatan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sedang melakukan ujian PAS. Kiranya kami bisa mengerjakannya dengan baik dan semampu kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa aku ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Amin. Terima kasih. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami dapat berkumpul di sini semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berdoa bagi keluarga di setiap kami. Kiranya Engkau selalu menyertai keluarga kami, berkati orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh. Berkati kehidupan kami di setiap keluarga supaya senantiasa bahagia dan sejahtera di dalam nama-Mu. Kiranya kuasa-Mu nyata di tempat ini. Saat ini juga kami ingin mendoakan kedua orang tua kami, ayah dan ibu. Tolong mereka supaya Engkau melimpahkan umur yang panjang, sehat, tanpa kurang satu apapun. Berkati segala pekerjaan yang sedang mereka jalani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup rumah tangga orang tua kami. Hendaknya biar hanya Engkau saja yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Haleluya, amin. Inilah rangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami peralaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 82, bait yang pertama, di bawah judul Kita Bersyukur Kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu dan pelayanan-Mu di bumi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi kembali dari Gita Bakti 113, bait yang pertama dan yang kedua, di bawah judul Kita Syukur Bergema. Kita syukur menggema naik kepada-Mu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur naik kepada-Mu Allah Maha Besar. Yesus Kristus penebus, berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan-Mu, layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasih-Mu. Kita syukur, naik kepada-Mu Allah Maha Besar. Adik-adik yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, hingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Terima kasih Bapa sudah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa sertai kami dalam hari ini, apapun yang kami lakukan, buat semua berhasil Bapa. Bapa juga jaga dan sertai semua orang-orang yang berada di sekitar kami, khususnya orang tua kami, berkati mereka juga Bapa. Bapa, terima kasih dan kami percaya kehidupan kami terus Bapa berkati, Bapa senantiasa menjaga dan melindungi kami, penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu akan terus melingkupi hati dan pikiran kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Amin. Ya benar adanya, amin, ya benar.